Halo, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Ya, sesuai judul, ini adalah reaction dan juga review untuk band baru sebetulnya. Ini adalah band Airborne. Nah, band ini itu band barunya dari Chris Adler, mantan drummernya Lamb of God ya. Jadi dia tidak benar-benar pensiun main drum ya. Jadi kan gua kirain awalnya dia kayak ya benar-benar udah pensiun main drum gitu, nggak taunya dia bikin band baru lagi. Dan kalau nggak salah ini sama member Megadeth ya, mantan member Megadeth atau masih member gua, nanti gue cek ya. Dan dia bikin lagu baru sebetulnya, kalau nggak salah itu udah 2 ya, yang singlenya sih. Dia ngeluarin 2 single. Yang pertama ini yang akan kita bahas adalah Anthem judulnya. Ini music video, dan diuploadnya bukan di channelnya Airborne tapi di Banger TV. Nanti gue pastiin lagi, soalnya ini gue udah download duluan videonya. Ya udahlah, gak usah lama-lama, langsung aja coba kita dengerin kayak gimana. Gue penasaran sih garapannya mereka band ini kayak gimana. Apakah permainan drum Chris Adler juga masih sesangar seperti di Lamb of God, atau ada sesuatu yang baru? Kita lihat aja, yuk. Rock ya ternyata. Ini rock banget coy. Setelan snare-nya Chris Adler agak beda ya nggak sih? Kalau lu coba dengerin deh. Gue tanya sama lu, menurut lu ada perbedaan nggak sih setelan snare-nya? Nah, tadi itu ada part yang apa ya, Chris Adler banget itu untuk transisinya. Menarik nih isunya. Kok Airborne? Iya, Firstborn, goblok. Tadi gue nyebutin Airborne ya. Sorry. Firstborn. Oh, demo BLM kemarin tuh. Gila parah sih.
Oke, tunggu sebentar. Oh, oke. Sorry banget tadi buat kesalahan di awal gua menyebutkan nama band ini, gua malah menyebutkan Airborne ya. Jadi yang benar adalah Firstborn. Tadi di tengah gua baru menyadari itu ketika ditampilkan di videonya gitu. Ya ampun. Sorry buat kesalahan tadi. Oke. Kita bahas lagu ini. Oke, secara musik ini rock. Gue nggak tahu ya tepatnya di era ke tahun berapa, apakah 80-an atau 90-an, gue nggak tahu persisnya. Yang jelas yang gue rasakan rock yang dibawa Firstborn kali ini memang rock pada masa itu sebelum 2000-an gitu. Nggak tahu ya apakah ini masuk grunge atau enggak. Ya vibe-nya emang kerasa banget sih tahun-tahun 2000-an dan gue bukan penikmat rock di generasi itu, dan juga memang gue nggak menikmati semua musik rock yang era-era itu tahun 80-an dan 90-an. Gue nggak begitu menikmati, hanya beberapa kecil aja sih yang gue nikmatin, dan nggak semuanya juga. Jadi correct me if I'm wrong about musiknya gitu, karena memang reference gue untuk rock yang sebelum 2000 tuh nggak begitu banyak gitu ya. Jadi yang gue rasa itu satu vibe-nya memang rock tahun segituan, dan ya gue melihatnya itu adalah hal yang wajar, karena band ini diisi oleh orang-orang yang hidup bermusik sejak era itu gitu. Ada siapa, James, si James ini mantan basisnya Megadeth, nama lengkapnya gue lupa lagi. Si James mantan basisnya Megadeth, dan juga ada 2 orang lagi gitaris dan juga vokalisnya ya, yang mereka hidup di era musik tahun-tahun segitu di 80 atau 90-an gitu, dengan rock, referensi rock yang seperti itu. Dan gua rasa memang mereka di lagunya ini atau bahkan di albumnya Firstborn ini, mereka menghidupkan kembali rock di masa itu. Ya kalau untuk seumuran kita, gua gitu, millennials katakanlah, yang kita baru lahir tahun 90-an gitu, yang nggak begitu banyak mendengarkan rock 80-an dan 90-an, memang gua rasa kita nggak akan terlalu into ke dalam musiknya ini gitu. Tapi masih bisa dinikmati karena mixing dan masteringnya sih yang mengebantu gua rasa ya untuk bisa dinikmati. Ya, secara musik itu, dan nggak tahu kenapa, seperti yang tadi gue bilang pas di sesi reaksi, untuk drumnya Chris Adler, khususnya di settingan snare-nya agak sedikit berbeda dengan settingan biasanya dia di Lamb of God gitu ya. Mungkin kalau lu juga merasakan itu bisa komen di bawah ya, kalau lu juga merasakan itu. Dan nggak tahu apakah di sini Firstborn ini apakah proyekannya benar-benar Chris Adler dan juga James gitu, atau sebetulnya maksudnya proyekan solo, atau benar-benar mereka ya bersatu maksudnya proyekan bareng-bareng gitu, ngelebur, nggak ada ego masing-masing gitu. Nah, gua ngelihat dari segi penggarapan musik ya, ini yang gua dengerin ya, kayak masih kebawa egonya masing-masing dari setiap personil ya, karena gue rasa karena mereka sudah besar di band-band sebelumnya, masing-masing mereka, baik itu Chris Adler ataupun juga James. Gue yang 2 membernya lagi gue lupa namanya siapa. Gue fokusnya sama ini ya, 2 orang dari Megadeth juga, dan juga dari Lamb of God. Dan permainan drumnya ya kerasa banget di situ, agak sedikit mendominasi dari penggarapan musiknya. Jadi kalau gue dengerin secara keseluruhan untuk musiknya,
di drumnya ya, jadi kayak agak sedikit ngeganggu sih dengan misalkan double pedalnya, dengan musik yang seperti ini gitu ya, dengan aransemen yang tidak terlalu kompleks baik di gitar ataupun di bass, dan bahkan juga di liriknya, vokalnya juga tidak kompleks semuanya. Tapi di drumnya, permainan drumnya, gue merasa kayak nggak tahu apakah masih terbawa egonya Chris Adler sendiri, atau ya memang this is a concept gitu untuk band ini. Memang lebih banyak permainan drumnya ya. Gue belum dengerin EP-nya atau mini albumnya. Lu bisa dengerin EP-nya lu bisa download di Bandcamp, dan keuntungan dari download albumnya itu akan didonasikan ke gerakan apa gitu, gue lupa ya. Nanti lu bisa cek detailnya di Bandcamp. Bandcampnya Firstborn ini. Nah, satu itu tadi gue merasa kayak masih kebawa egonya masing-masing karena mereka sudah besar namanya sebelumnya gitu. Jadi kurang enak aja gitu kalau didengarnya. Menurut gue kayak ada sedikit mengganggu. Itu dari segi musiknya. Ya, itu. Dan terus berikutnya adalah dari segi liriknya. Gue melihat memang ini ya anthemnya untuk apa yang terjadi, sebenarnya gerakan rakyat ya. Jadi anthem untuk gerakan masyarakat sipil untuk melakukan perlawanan tentunya. Kita dikasih tahu kayak dari awal, secara lirik ya, memang ditulisnya sangat sederhana. Kita udah bisa langsung nangkep sih arahnya kemana, apalagi dibantu dengan visual yang menampilkan banyak sekali BLM kemarin ya kan, aksi BLM beberapa hari yang lalu. Kita disitu bisa melihat ya, ini anthem untuk rakyat yang melawan. Rakyat, kita semua dikasih tahu oleh band ini dari awal bahwa ya kita sudah banyak ditipu lah oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh elit gitu katakanlah ya. Dan mereka mengajak untuk kita bangkit dan sadar dan melakukan perlawanan dengan setiap tipu daya yang coba dicekokin ke kita gitu, ke rakyat sipil gitu. Penindasan yang dilakukan ke rakyat sipil ya, kita harus berani melawan itu. Dan ini adalah lagu penyemangatnya, anthemnya untuk kita semua gitu. Untuk nggak cuman, gue rasa ini nggak berlaku hanya untuk orang-orang Amerika, bahkan kita juga di Indonesia masih banyak kasus-kasus yang perlu kita terus ingatkan. Pemerintah kita perlu kita ingatkan terus ya. Ya, kita rakyat sipil bisa apa, meskipun di dalam negara demokrasi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, tapi kan faktanya di lapangan nggak gitu juga kan. Ya kita harus terus bersuara mengingatkan supaya jangan sampai orang-orang yang di atas tuh sampai conge gitu kan istilahnya. Ya kita harus terus bersuara supaya seenggaknya kuping mereka itu sedikit panas lah gitu, meskipun nggak denger, setidaknya kuping mereka tuh kayak sedikit panas. Dan apa sih gitu, ada suara-suara dari kita gitu kan, yang untuk terus menyuarakan entah itu hak, entah itu kebenaran dan sebagainya. Hari ini aja masih banyak kasus-kasus yang belum selesai, bahkan dari tahun berapa, tahun 60-an, 65 65 ketika PKI dan sebagainya, sampai hari ini kan belum selesai juga. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia tuh banyak banget gitu. Dan itu yang perlu kita suarakan dengan anthem ini, mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita ya lihatlah faktanya bahwa kita itu udah banyak dibohongin gitu ya, dan kita harus melakukan perlawanan. Nah, Indonesia terakhir kayak misalkan ada kasus Novel Baswedan ya kan, yang disiram air keras, terus katanya si yang dipenjara dibebaskan karena dengan alasan tidak sengaja. Yang alasan yang sangat aneh gitu kan. Ya
ya gue juga sepakat dengan Novel Baswedan ya. Mereka si orang itu harus dikeluarkan karena menurut Novel Baswedan bukan mereka pelakunya, ya mereka mah hanya pelaku pemeran lah untuk bisa masuk penjara. Ya entah itu dibayar atau gue nggak tahu lah, yang pasti ya gue percaya sama Novel Baswedan, dia pasti yang saksi utamanya dong ya kan, ya dia yang melihat paling pertama, dia yang merasakan seperti apa orang pelakunya yang sebenarnya gitu kan. Ya gue percaya aja sama Novel Baswedan dalam hal ini ya. Dan masih banyak kasus-kasus yang lainnya, orang-orang hilang dan lain-lainnya. Orang-orang hilang tuh nggak cuma di Indonesia, tapi di negara-negara lain pun banyak orang-orang hilang ketika mereka bersuara kencang gitu. Nah, kita bisa bersuara lewat, ya gue rasa seni adalah salah satu media untuk bersuara. Meskipun sudah di metafor banget gitu bahasa yang kita sampaikan, tetap aja bisa kena kok, ya kan? Kayak Wiji Tukul misalkan, dia puisi loh, dia puisi dengan bahasa yang sangat metafor, tapi hilang ya kan. Sampai sekarang kita nggak tahu dia bagaimana gitu. Ya udahlah, itu dari segi liriknya dan juga dari visualnya. Ya ini adalah potongan-potongan dari beberapa footage waktu demo BLM kemarin. Kayaknya nggak cuma di Amerika, kalau nggak salah tadi ada gambar dari Inggris juga gitu kan. Dan sangat menarik adalah para apa ya, katakanlah pemerintah itu digambarkan dia tinggal tulang belulang aja gitu, tapi dengan pakaian yang sangat rapih, jas, atau bahkan tadi ada pakaian militer gitu ya, jenderal katakanlah, tapi dalamnya cuma tinggal tengkorak doang. Ya gua rasa ini kayak menggambarkan bahwa pemerintah kita atau katakanlah penguasaan negara yang memegang kekuasaan di negara, mereka cuman tampilan di luarnya aja yang memang bagus, tapi dalamnya tuh kosong gitu, kayak tinggal tengkorak aja gitu, yang gue lihat gitu ya, yang gue perhatikan. So dari keseluruhan secara pengemasan baik dari itu musik, visual, dan lirik, gue kasih skor untuk Firstborn dengan judulnya The Anthem 8 lah. Sebetulnya gue pengen ngasih 7 tadinya, cuman karena gue tadinya kenapa gue pengen ngasih 7, karena gue melihat di permainan musiknya kayak masih ke bawah egonya masing-masing, terutama di Chris Adlernya. Tapi dari keseluruhan baik itu segi lirik dan juga visual dan juga musiknya, gue kasih 8 secara lengkapnya gitu. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah mau nonton sampai sejauh ini, dan juga lo boleh cek mampir ke channel gue buat cek video-video yang lainnya. Kita diskusi bareng setiap musik yang gue review. Pasti ada isu-isu yang menarik buat diangkat yang bisa kita diskusikan bareng-bareng. Oke, segitu aja dan thank you dan bye.